Halo teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, pejuang keadilan dimanapun kalian berada ya. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam keadilan untuk kita semua. Kembali lagi di video Solidarity for Jessica ya. Solidarity for Jessica untuk menyuarakan keresahan kita terhadap kasus ini, di mana banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan manipulasi yang terjadi ya. Jadi semoga tidak ada lagi kasus seperti ini ya, dan semoga VK yang diajukan kali ini mendapatkan haknya, yaitu keadilan ya. Dengan begitu nama baik Jessica yang tidak melakukan apapun pada kasus ini dibersihkan ya. Ini juga untuk mendukung dosen saya ya, guru saya untuk menyuarakan terus ya kasus ini sehingga masyarakat dan aparat itu sadar betapa pentingnya bukti digital itu terutama CCTV ini ya. Jadi CCTV ini tidak boleh diotak-atik, tidak boleh direkayasa ya karena ini barang digital yang sangat rentan terhadap rekayasa ya, sehingga mari kita suarakan terus kasus ini ya, dengan harapan tidak ada lagi kasus seperti ini dan penegak hukum kita berbenah ya dan menyadari betapa pentingnya bukti digital ini. Oke, sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini kita akan mengungkapkan fakta yang mengejutkan lagi ya, yang kita dapatkan dari hasil persidangan yang menghadirkan saksi ahli IT Jessica Kumala Wongso, yaitu Pak Risman Hasiolan Sianipar ya sebagai saksi digital forensik atau IT. Oke, di mana pada sidang PK itu, nah terungkap ya memori band. Oke, teman-teman sekalian, sorry. Jadi pada persidangan tersebut terungkap ya tanggapan terhadap memori banding yang diajukan ya. Jadi kita ketahui tanggapannya dari ini ya, video yang diupload oleh Pak Rismon. Di sini terungkap bahwasanya tanggapan dari jaksa terhadap seluruh bukti yang diajukan ya, maupun yang ini ya tak terbantahkan ya karena bersifat ilmiah dan bisa diuji oleh siapapun ya, publik. Nah, di sini karena sudah tidak bisa mengelak lagi, jadi jawaban jaksa terhadap memori banding itu sungguh mengejutkan ya. Jadi dia atau mereka itu mengatakan bahwa dalam jawabannya itu mengatakan bahwa metadata yang terdapat pada BAP salah ketik ya. Itu yang dia katakan. Artinya dia mencoba menyangkal ya apa yang mereka sudah ketik ya. Apa yang mereka sudah ketik di bawah sumpah. Dan mereka juga menyangkal bahwasannya BAP yang itu sudah salah ketik dan pernah disampaikan pada persidangan. Yang kenyataannya tidak pernah sama sekali ya. Jadi lagi-lagi ya dua fakta yang sangat mengejutkan ya, penyangkalan dan menyebutkan lagi pernah mengatakan bahwa BAP salah ketik di persidangan tahun lalu. Itu beberapa tahun lalu ya, di tahun 2016 dan di PK sebelumnya katanya sudah disebutkan. Tapi lagi-lagi itu tidak pernah dilakukan ya. Hal ini tuh sungguh sangat mengejutkan ya teman-teman sekalian. Jadi penyangkalan ini menunjukkan bahwasanya, bukti-bukti dari novum yang diberikan atau yang diajukan oleh, ini pihak Jessica terutama melalui saksi IT-nya itu sungguh-sungguh tidak bisa dibantah ya. Setelah sebelumnya kita bahas bahwasanya tanggapannya CCTV CCTV itu
sebagai bukti petunjuk ya. Nah, kali ini di ditulis secara resmi ya di ininya, tanggapan memori bandingnya mengatakan bahwa BAP itu salah ketik ya, seolah-olah ingin menyangkal ya, mencoba menyangkal terhadap, bukti, kesalahan atau rekayasa yang terungkap melalui BAP-nya ya. Jadi menyangkal BAP karena kalau kita buktikan secara ini ya, file CCTV tidak bisa ya, karena kita tidak punya akses terhadap barang buktinya ya. Jadi karena semua sudah tertulis di BAP ya, dari apa namanya, bukti rekayasanya tertulis di BAP, manipulasi, reduksi ukuran ininya ya, frame-nya, kemudian laju frame rate-nya diubah ya menggunakan software iRightShop dan itu disangkal dengan mengatakan itu salah ketik. Wow, itu sangat luar biasa ya ininya, jawaban yang diberikan melalui ini ya, memori banding itu. Jadi semoga hakim dapat melihat ini ya dengan jelas apa yang, terjadi ya, dengan bukti-bukti nyata yang sudah tidak bisa dibantahkan lagi, menunjukkan bahwasanya Jessica tidaklah terlibat ya dalam kasus tersebut. Dia hanya seorang korban ya dari ini, oknum-oknum, penegak hukum. Oke, kita lihat ya teman-teman, saya mencoba sebenarnya saya ingin mendemonstrasikan bagaimana, penggunaan aplikasi iRightShop tersebut ya untuk ini, untuk apa namanya, untuk melihat efek bagaimana sih kalau, apa namanya, dimensi dari ukuran frame itu diubah, kemudian, frame rate-nya dikecilin, apa sih efeknya? Saya ingin menunjukkan, tapi sayangnya itu tidak bisa ini ya, software-nya agak sedikit bermasalah. Ya di sini, nah ini yang coba disangkal oleh ini ya, disangkal pada memori banding itu, jaksa mencoba menyangkal dengan mengatakan, apa namanya, ini, metadata itu salah ketik, Pak. Padahal dia cuman mengopi dari sini ya, metadatanya. Jadi ketika dilakukan proses ini ya, apa namanya, encoding ya, transcoding menggunakan ini, free iWriteShop ini. Nah, di-drag-lah ininya ya, ini sampelnya. Nah, ini sampel di-drag filenya ke sini, kemudian nanti akan muncul langsung metadatanya, detailnya ya. Nah, nanti begitu juga ketika dilakukan ini metadata aslinya ya. Nanti ketika di apa namanya, dilakukan transcoding menggunakan aplikasi ini nanti metadatanya berubah ya. Jadi ada apa, keterangan software yang digunakan itu iWriteShop. Sehingga itulah yang tertera di BAP-nya, Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Nah, jadi mereka cuman mengopi dari sini ya. Jadi metadata ini di-copy langsung ditaruh di BAP ya. Jadi ini menunjukkan, artefak digital dari videonya ya. Ya, jadi kelihatan dengan jelas di sini formatnya, kemudian lebar dan tinggi video. Jadi ya frame rate-nya berapa ketahuan dari sini. Jadi ini yang di-copy dan coba disangkal dengan mengatakan salah ketik ya. Nah, ini tidak diketik tinggal di-copy saja ini ya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari video yang di ini ya, di transcoding melalui iWriteShop ini. Oke, itu dia teman-teman. Di sini saya tidak bisa menggunakannya ya karena ada masalah ya ketika, mencoba menggunakannya. Jadi saya hanya bisa memperlihatkan ininya, metadata yang ditampilkan di iWriteShop ini. Oke, sahabat teman-teman sekalian,
Sekali lagi besar harapan kita ada keadilan di negeri ini ya. Semoga apa yang terjadi di sini, di kasus Jessica ini tidak terulang lagi. Kepolisian, kejaksaan berbenah dengan, menaruh perhatian, tinggi pada bukti digital ya. Karena bukti digital itu sangat rentan terhadap, manipulasi, rekayasa ya, dan berakibat fatal kalau hal tersebut, diterima ya. Kalau sudah jelas-jelas ada rekayasa dan diterima, efeknya adalah ini, apa namanya, ketidakadilan ya, salah tangkap, salah penjarakan anak orang, seperti yang terjadi pada, kasus Jessica ini. Oke, teman-teman sekalian, mari kita suarakan keadilan di negeri kita ini. Sampai jumpa.